Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial di seri tutorial dasar-dasar PHP. Kali ini kita akan beranjak ke sebuah studi kasus, yaitu membuat forum. Di tutorial sebelumnya kita sudah belajar menyimpan data, kemudian sudah belajar variabel, kemudian sudah juga belajar perulangan, dan juga sudah belajar bagaimana mengirim data ke server menggunakan form. Semuanya dasar-dasar itu akan kita kembali gunakan di studi kasus ini. Studi kasus yang pertama adalah registrasi user, di mana user bisa mendaftarkan dirinya untuk menjadi member dari sebuah forum. Dengan keadaan belajar daring seperti ini atau menggunakan e-learning, maka mempunyai sebuah fitur forum sangat bagus untuk digunakan agar siswa dapat berdiskusi dengan temannya maupun dengan gurunya langsung. Nah, kita langsung saja ke step pertama. Langkah pertama adalah kita membuat sebuah database. Kita kasih nama forum. Kemudian klik create. Kemudian kita buat sebuah tabel dengan nama user. Kemudian klik go. Dan di sini kita kasih ID. ID-nya kita pakai dia auto increment yang akan otomatis menjadi primary key nanti. Kemudian ada nama. Nah, namanya nanti kita varchar maksimal 255. Kemudian ada email. Kemudian dia juga varchar. Kemudian 255 juga. Kemudian kita kasih dia unique ya, jadi tidak boleh emailnya sama ya. Kita kasih nama indeksnya email unique ya. Kemudian yang terakhir adalah password sama juga varchar, kita kasih 255. Terlalu banyak ya. Nah, ini kita klik save, maka sudah terbentuk database kita. Di tutorial ini juga saya akan menggunakan Bootstrap, yang mana tutorial lengkapnya sudah ada di tutorial pengenalan Bootstrap. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Pertama, saya sudah mendownload Bootstrap. Ya, di sini saya sudah download Bootstrap. Kemudian saya hapus file yang saya tidak perlukan. Saya hanya perlu bundle.min dan juga bootstrap min.css. Nah, saya juga sudah membuka websitenya Bootstrap untuk mempermudah saya. Saya sendiri tidak hafal ya. Nah, ini kita masukkan ke sini daftar. Nah, ini request kita hapus saja ya. Kemudian ini kita hapus. Nah, ini kita pakai yang file yang ada di sini. Ini menjadi Bootstrap CSS admin ya. Kemudian ada beberapa atribut di belakangnya yang juga tidak diperlukan ya. Hapus. Kemudian ada juga JavaScript. Nah, ini JavaScriptnya kita hapus, juga kita hapus. Nah, bagi yang nanti ingin lebih lanjut mempelajari Bootstrap, sudah ada tutorialnya ya. Ini source-nya itu di Bootstrap, yang di folder Bootstrap, di folder Bootstrap JS / ya, Bootstrap bundle ya, .bundle.min.js. Hello World kita hilangkan, Hello World kita ganti title-nya menjadi forum daftar user. Nah, kalau kita lihat halaman ini di browser, maka hasilnya masih seperti ini ya, daftar user sudah ada title saja. Nah, kita tambahkan sekarang navigasi ya, menu navigasi di bagian atas, karena menu navigasi ini nanti akan dipakai di banyak halaman. Kita bikin dia menjadi satu file ya, jadi saya bilang menu.php ya. Di menu.php ini kita balik lagi pakai bantuan Bootstrap, kita copy ini ya, copy. Ini cara bikin navbar ya, kalian pergi komponen navbar, copy ya. Masukkan navbar. Saya tidak punya logo, maka saya kasih ini dengan nama, bukan tutorial ya, forum PHP. Kemudian yang ini saya ganti menjadi navbar dark, kemudian make dark. Kemudian juga di bagian bawahnya, karena belum ada menunya, saya hilangkan aja dulu ini ya.
Saya hilangkan ini, ya. Oke, saya hilangkan menunya dan kita masukkan ini. Kemudian bagian ini ganti dengan kontainer. Ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita gunakan include di sini. Ya. Di sini include menu.php. Ya. Sekarang coba kita lihat. Forum PHP. Nah, kemudian kita lanjut dengan membuat form. Ya, jadi kita buat formnya di dalam Bootstrap. Kita akan menggunakan yang namanya container. Kelas container dulu. Ya. Kemudian ada nanti di sini kelas row. Ya. Kemudian ada kolom. Kita pakai ini part. Kemudian baru kita bikin sebuah form. Nah, metodenya masih ingat? Metode yang kita gunakan post apa get? Post, ya. Kemudian kita pakai file ini saja untuk menyimpan datanya. Kemudian kita masukkan MB3. Nah, bagaimana cara membuat form? Bisa kalian pergi ke sini ke Bootstrap, kemudian kalian pergi nanti ke konten. Di sini ada di sini ada form, ya. Nah, atau bisa ikutin tutorial yang sudah ada di MyPHP tutorial. Label kelas form label, labelnya nama, ya. Kemudian bukan di copy, ya, terus ada input, kelasnya form, control, type-nya adalah text, kemudian name. Nah, ini name, kasih nama. Ya, masih ingat, ya, name harus benar. Kemudian ini adalah email. Kemudian kita ganti email juga tipenya, juga email. Nah, ada atribut satu yang kita perlu tambahkan, yaitu require supaya user input, ya. Kemudian juga ada password. Ini juga tipenya password. Si password. Nah, karena user tidak bisa melihat password yang diketik, ya, kita tambahkan satu. Ketik ulang password. Di sini kita kasih password 2, gitu aja. Kemudian ada tombol. Nah, tombolnya pakai button class button primary daftar, ya. Coba kita lihat hasilnya. Ini dia, ya. Nah, ini biar dia tidak mepet, kita kasih, ya, MB4, ya. Nah, udah mepet. Kemudian sekarang biar formnya di tengah. Oh, enggak usah, ya. Di sini udah bagus, ya. Kita kasih nanti informasi, ya, bahwa sini silahkan mendapat heading registrasi, ya. Kemudian di dalamnya P, silahkan mendaftar sebelum menggunakan forum. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, dia seperti ini, registrasi, silakan mendaftar sebelum menggunakan forum. Nah, kemudian kita lanjut dengan membuat kode untuk menyimpannya. Nah, kita perhatikan di sini bagian, ini bukan accept action. Nah, bagian actionnya kita perhatikan kosong, artinya ke file ini, ya. Kita buka di bagian paling atas, ya. Nah, sebelum buat ini kita perlu yang namanya membuat koneksi ke database. Masih ingat bagaimana koneksi ke database, ya? Kalau belum, silahkan ikuti kembali tutorial sebelumnya untuk menyimpan dan menampilkan data, ya. Nah, di sini kita bikin koneksi.php. Nah, kita pakai sama seperti menu, dia akan dipakai di beberapa tempat, ya. Untuk membuat koneksi kita perlu username-nya, ya. Nah, di tempat saya pakai root, ya. Kemudian password.
ya, tempat saya passwordnya change me ya, kalian mungkin berbeda. Kemudian ada hostnya saya adalah MySQL ya, saya menggunakan Docker ya, tutorial Docker juga ada. Nah, saya menggunakan Docker, saya kasih nama hostnya adalah MySQL. Kemudian di sini kita bilang return ya, kita membuat koneksi adalah new video ya. Nah, ini DSN-nya masih ingat MySQL titik 2 host ya, sama dengan host titik koma db name sama dengan forum. Nah, kita buat forum tadi ya, kemudian username, password. Nah, di sini perhatikan kita menggunakan return ya. Return ini di sini kalau kita mau memuat koneksinya, maka kita akan bikin seperti ini. Video sama dengan ya, require koneksi.php. Ya. Require berbeda require dengan include ya. Kalau include filenya tidak ada, dia akan lanjut. Kalau require filenya tidak ada, dia akan berhenti karena kita butuh koneksi ke database gitu ya. Nah, ini require koneksi.php kan ya. Ini nah return artinya kita return ini balikkan pada saat di require, nanti nilai ini akan merisi koneksi dari database video gitu ya. Nah, koneksinya kita lakukan pada saat user tekan post. Nah, masih ingat kan ya, empty post. Nah, ya. Kemudian pertama kita pastikan bahwa password 1 ya, pastikan bahwa password ini dan ketik ulang password sama ya, biar user yakin dia mengetik password yang sama ya. Kita bilang if, masih ingat if ya, if ya, post. Nah, ini saya copy saja ya, password ini password tidak sama dengan post ini password 2 name ya. Nah, kalau dia tidak sama, kita perlu bilang error. Kita simpan pesan errornya dalam sebuah variabel. Kita bilang di sini pesan error. Nah, errornya kosong awalnya, kemudian kita bilang di sini error sama dengan password dan ketik ulang password kebanyakan S harus sama. Else ya, setelah passwordnya sama, nah, maka kita validasi email. Validasi email, emailnya tidak boleh sama. Nah, kita bentuk query ya. Kita bentuk SQL-nya dulu. SQL-nya select count. Nah, untuk mencari apakah ada apa tidak, kita pakai select count bintang gitu ya. From users. Nah, dari cari di tabel user ini ya, yang emailnya diinput dengan sama user. Nah, ini masih ingat ini yang namanya name parameter ya, double ya, name parameter ya. Cari yang namanya name ya. Kemudian kita bilang query ya, name parameter. Apa itu name parameter? Ulang lagi, kalau nggak ingat ulang lagi ke tutorial sebelumnya, menyimpan data ya. Video execute, bukan execute, prepare ya, SQL. Nah, kemudian kita query-nya kita execute, eksekusi ya, execute, sukanya array, hanya array. Nah, ini email ya. Jangan tertipu dengan nama kolomnya ya. Kalau saya masukkan di email 1, maka di sini email 1. Nah, ini biar tidak nanti bingung, saya bilang ini email user. Ini bisa ya, email user. Ini post. Post email. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Count sama dengan query. Nah, ini karena satu kolom aja, ada namanya fungsi patch kolom. Nah, satu kolom patch kolom gitu ya. Jadi kalau count lebih besar dari 0, ada dia ya, kita
kita bilang errornya adalah email. Kita bilang gunakan email lain. Nah, sisanya berarti sudah bisa disimpan. Kita bikin SQL-nya. Insert into user. Nah, yang mau disimpan nama, email, password, kemudian bisa seperti ini, PHP values-nya. Nah, balik lagi bikin name parameter. Nama, email, password. Nah, kemudian balik lagi query 2 video prepare ya, prepare SQL, kemudian query 2 execute array. Nah, ini ya, ini yang copy, bukan ini ya. Name post apa, nama ya, nama, kemudian email sama post, email sama nih email, dan copy saja ya. Kemudian ada password, ini juga sama, pakai yang pertama, bukan yang ini, pakai yang ini, password. Kemudian bagaimana kita tahu sudah berhasil apa tidak? Kita bikinkan sebuah variabel namanya hasil. Hasilnya awalnya tidak berhasil. Kemudian di sini berhasil, kita bilang hasil sama dengan true. Ya. Nah, di bawah sini ya, pada saat user berhasil, kita bilang bahwa selamat, Anda berhasil misalnya ya. Nah, ini bagian sini kita bilang nih. Di sini ya, kita bilang ya. Kita bilang P kelas ya. Text sukses. Salah. Sukses. Kita bilang registrasi berhasil. Silahkan login. Misalnya ya. Nah, ini hanya dilakukan jika if hasil sama dengan true. Ya. Nah, kalau hasilnya true, maka tampilkan ini. Kemudian kalau dia terjadi error, ya, kalau kita bikin lagi, buka PHP, kalau error sama dengan tidak sama dengan kosong ya, nilai awalnya adalah kosong. Kalau error tidak sama dengan kosong, tampilkan seperti tadi P concatenation. Masih ingat? Concatenation. Kalau tidak, bisa diulang lagi ya di tutorial yang awal ya, string concatenation. Ini kelas text error. Bukan text error, text danger namanya. Jadi dia biar merah. Nah, biar ada pemisah antara ini dan errornya, kita kasih satu ya, pemisah ya. Coba ada garis pemisahnya. Coba kita bilang sekarang daftar. Nah, bisa disuruh diinput ya. Namanya misalnya Johnny, emailnya johnny@example.com. Kemudian passwordnya saya bilang, saya ketik ya 1 2 3 4 5. Kemudian saya ketik di sini 1 2 3 4 5 6. Daftar. Nah, password dan ketik ulang password harus sama. Seperti kalian lihat di sini, ini saya harus ketik ulang lagi ya. Gimana caranya untuk tidak ketik ulang lagi? Kita edit formnya sedikit di sini. Kita bilang ada value gitu ya. Value-nya masukin pakai namanya ternary echo. Nah, ini pertama kali kalian melihatnya, ini namanya ternary operation atau sama dengan if else gitu ya. Ini kalau dibaca, jika if is set as post name, then kemudian tampilkan ini,
else ini gitu ya. Ini kalau ditulis dia sama seperti ini. Ya, saya coba tulis PHP ya. Jadi ini kalau ditulis di dalam versi bedanya ya. Kalau ini ditulis dalam versi PHP if else dia panjang begini, if ya, set post nama ya, echo yes post nama else echo. Nah, seperti ini dia panjang. Nah, ini digunakan menggunakan ternary gitu ya. Jadi diawali dengan echo, set tanda tanya, kondisi benarnya, kemudian else-nya gitu ya. Ya. Kemudian kita copy di bagian yang selanjutnya. Ini kita copy di bagian nih, ini email ya. Email. Kita lihat. Kita masukkan lagi nih. Johnny at example.com 12345 1234567 enter. Ah, masih ada ya. Nah, kalau saya masukkan di sini password yang sama 123456 123456 tekan. Nah ini kebetulan ada error ya. Dibilang ada fungsi, tidak ada fungsi. Ini execute apa nih bacanya ya. Nah, kebetulan saya salah di sini. Kita sekalian belajar namanya debug. Ya, kalau kita nulis kodenya salah, di mana kita cari. Nah, ini dibilang di line ke-12, di baris ke-12. Kita lihat. Di baris ke-12. Ini baris ke-12. Fungsi ini salah ini ya. Yang benar itu adalah execute, bukan execute apa ini ya. Execute, ini juga sama execute. Ya. Kita refresh. Continue. Nah, registrasi berhasil. Nah, kalau kita lihat berhasil apa enggak? Nah, ini ada nih Johnny ya. Sekarang kita coba registrasi yang kedua pakai yang sama juga ya. Bentar, dibilang gunakan email yang lain. Nah, kita pakai email yang beda. Johnny 2 1234567 daftar. Nah, registrasi berhasil. Kemudian kalau kalian lihat di sini ya, ada datanya ini masih sama tetap di sini. Kita harus kosongin itu. Kita coba menggunakan namanya unset ya. Post. Kalau sudah berhasil tambahkan unset ya. Kita coba. Kita pakai Johnny 3 1 2 3 4 7 enter. Kosong dia ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, saya bisa lihat passwordnya semua ya. Nah, biar tidak bisa lihat password, kita harus pakai fungsi yang namanya SHA1 di sini ya. Nah, fungsi SHA1. Kenapa? Biar nanti pas dicuri datanya, kalau ada pencurian data ya, passwordnya nggak kelihatan. Di channel ini juga ada tutorial membuat login yang lebih aman. Nanti kita belajar pada saat bagian membuat loginnya ya. Itu ada kaitannya dengan registrasi user juga. Nah, ini kita hapus dulu datanya ya. Kita hapus dulu datanya. Nah, ini kita pakai ini untuk menghapus data itu pakai ini ya. Biar kosong lagi kita pakai namanya truncate user ya. Kita go. Oke, kosong datanya. Kita browse, tidak ada. Nah, sekarang kita bikin daftar lagi ya, namanya misal kembali Johnny at sample.com. Masukin passwordnya. Berhasil. Nah, bedanya sekarang coba lihat browse. Saya nggak bisa lihat passwordnya ya, walaupun. Nah, kemudian kita bisa bikin lagi satu. Nah, berhasil. Nih. Ya. Lihat ya.
Nah, kemudian biasanya kalau password terlalu pendek, biasanya dia sering bisa dihack ya. Nah, kita kasih lagi validasi di sini. Ya, kita kasih lagi validasi. Ya, kita pakai di sini else, if, kemudian panelnya baru else ya. Di sini pakai str learn. Ya. Kalau passwordnya, fungsi strlen itu mengambil berapa sih panjang password itu. Kalau kurang dari bilang 8 ya, biar 8 digit gitu ya. Nah, sebagai contoh 6 aja ya, nanti terlalu panjang saya masukin. Nah, kita bilang error ya. Password harus minimal 6 karakter. Titik koma ya. Kita coba sekarang Eka. Saya masukin 4 digit ya. Saya bilang password harus minimal 6 karakter. Nah, ini saya harus masukin minimal 6 ya. Berhasil. Ya. Nah, lalu kalau kalian lihat di sini silahkan login gitu ya. Nggak tahu halaman loginnya kemana. Nah, kita bikin lagi satu file. Kita kasih nama login.php. Nah, kita login.php. Kemudian kita kasih juga ininya ya. Kasih HTML-nya. Kita copy dari sini. Login body. Kemudian kita kasih juga JavaScript-nya ya. Ini. Kemudian salah ya. Di sini harus ditutup dengan HTML. Nah, di sini forum login. Nah, setelah itu kita bilang di sini kita kasih link. Silahkan login. Kita kasih link. Harap nah, jangan sampai di silahkan login. Jangan pakai tanda seru ya. Login.php. Kita lihat hasilnya. Kalau saya daftar lagi misalnya namanya John ya. John at example.com ya, ini harus 6 digit minimal. Passwordnya tidak sama. Silahkan login. Klik login, dia pergi ke halaman login. Nah, kalau kita balik ke halaman registrasi, kita bisa melihat belum ada menu ya. Kita coba tambahkan menu sekarang. Kita tambahkan 2 menu untuk registrasi, kemudian menu untuk login. Pertama, kita buat dulu file index ya. File indexnya biar pertama kali masuk usernya pergi ke halaman index ya. Sama seperti tadi, kita copy ini. Jadi kita pakai yang namanya title forum PHP. Kemudian includekan menu. Include menu.php. Nah, di dalam login coba kita includekan juga ya, include menu.php. Di menunya file menu ini kita edit, kita tambahkan ya. Jadi kalau kita balik ke halaman bootstrapnya lagi ya, halaman bootstrapnya untuk nambahin menu seperti ini ya. Ada nav ya. Nav login, ini saya bilang registrasi, harapnya adalah .php, kemudian juga ada menu halaman indeks ya. Ini ke index.php, saya kasih home, kemudian yang terakhir adalah halaman login. Login.php. Coba kita lihat hasilnya. Press
jangan di-refresh, tadi terulang lagi ya. Nah, ini ada home, registrasi, login. Bagaimana kita tahu sekarang yang aktif di sini mana, gitu ya. Nah, kita gunakan nanti masukkan di sini ya. Setiap yang menggunakannya setiap yang menggunakan include kita harus bilang menu mana sih yang aktif gitu ya. Ini cara sederhana saja ya. Kita bilang ada variabel aktif. Nah, bukan menu aktif. Ini saya bilang registrasi. Nah, jadi saya copy ini di dalam menu. Kembali gunakan ternary seperti tadi. Nah, kalau menambahkan menu aktif, kita bisa lihat dari sini, nih, tambahkan kelas aktif di sini. Di dalamnya sini, ternary, PHP, echo, sama dengan registrasi, ya, aktif. Kemudian di bagian ini juga kita tambahkan, ini adalah home, kemudian yang ini adalah bukan login ya. Saya copy ini login, saya bilang login, kemudian di bagian index juga saya bilang home ya, benar ya, home ya. Kita lihat home ya. Dalam home kita bisa juga kasih sedikit ya, kita kasih sedikit, selamat datang di forum PHP ya. Coba kita lihat hasilnya. Refresh aktif, kemudian kalau saya ke login juga aktif, kalau saya ke home juga aktif ya. Di dalam home-nya perlu dikasih container di kelas container. Selanjutnya adalah tentang login. Bagaimana membuat halaman login, ditunggu di seri video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian nyalakan loncengnya, biar nanti tidak ketinggalan video ini. Sampai jumpa di video tutorial seri dasar-dasar PHP selanjutnya, yaitu halaman login ini.